Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya Pak Fita ya, nggak bikin video kayak gini ya. Terus pirang bulan ya? Aduh, hampir berapa bulan ya. Iya iya Oh, karena jangan kan sibuk banget. iya karena aktivitas di luar, pasien juga ya, Oh, pasien iya, training alhamdulillah. training juga kita ada tiap hari, jadinya Alhamdulillah. harus bagi waktu ya. Betul sekali. Karena Pak Fita sibuk, jadi ini saya baru bisa menyempatkan bikin video lagi sama Pak Fita, teman-teman. Ya, Nah, yang teman-teman. yang pasti beta terapi terus Iya. jalan. Mana? Oh, ini. Ya. Iya. Teman-teman, kali ini saya mau nanya-nanya sih sama Pak Beta. Karena kemarin Pak Beta kan kelasnya banyak tentang NLP ya Pak Iya. Beta. Jadi apa sih sebenarnya NLP itu Pak Beta? Iya ya. Kalau mungkin ini kalau pembahasan di YouTube ya banyak ya yang membahas tentang NLP dari sisi teori, dari sisi konsep-konsep para ahli gitu ya. Kalau secara sederhana saya bisa memberi gambaran bahwa NLP itu bagaimana kita menggunakan linguistik kita, bahasa kita sebenarnya. Bagaimana kita berkomunikasi, yang komunikasi itu harapannya berpengaruh kan. Nah, sebetulnya setiap orang ketika melakukan satu komunikasi ya harapannya kan apa yang disampaikan itu berdampak ya. Kan kayak gitu. Contoh, saya ngomong sama jenengan, Mas, boleh dong ambilin HP-nya. Oh iya, ada dampak untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau ini kan belum berdampak. Berarti kan belum ada respon dari apa yang saya sampaikan. Nah, NLP ini adalah satu keilmuan ya, satu soft skill ya yang dipelajari untuk tahu bagaimana kita menggunakan setiap bahasa kita, menggunakan komunikasi kita sehingga komunikasi ini mempengaruhi orang lain. Nah, kalau dari asal katanya kan neuro linguistic programming ya. Bisa disampaikan bahwa bagaimana kita melakukan pemrograman ya. Neuro itu pikiran seseorang menggunakan bahasa. Itu mudahnya seperti itu. Jadi semacam memprogram pikiran manusia ya Pak Ya, ya. itu kalau bahasa lebih ke ini ya konsep-konsep seperti itu. Tapi sebetulnya bahasa-bahasa yang umum ya, yang sederhana ya bagaimana tadi kita berkomunikasi dan itu berdampak memberikan respon sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu gambaran secara umumnya ya Pak Beta ya tentang NLP ya. Nah, terus kalau fungsinya Pak Beta? Nah, oke. Kalau kita ngomong fungsi NLP kan kita kan melakukan komunikasi tidak hanya dengan orang lain kan. Kita juga berkomunikasi dengan keluarga, dengan anak. Kita juga berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Benar nggak? Nah, jadi kalau bicara fungsinya NLP ini sangat baik untuk diri kita pertama. Iya. Ya kan? Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri sehingga komunikasi kita dengan diri kita sendiri ini menghasilkan satu respon dari pikiran ya, dan berdampak pada perilaku, berdampak pada action, sehingga apa yang kita gerakan ini sesuai dengan target yang kita inginkan. Contoh ini, saya pengen ya yang saat ini sedang dibangunkan beta terapi ya. Saya beberapa waktu yang lalu ini udah agak lama ya, selalu mengimajinasikan nanti punya tempat, punya tanah yang luas, dan di tanah itu mulai saya bangun tahap demi tahap untuk beta terapi selanjutnya. Nah, itu saya imajinasikan terus ya iseng-iseng saya imajinasikan ya. Ataupun kadang ya sambil saya ngelamun ya saya mimpikan, saya angan-angankan, saya munculkan terus ya, sambil setiap kali sholat saya juga bermunajat pada Allah, minta pada Allah ya. Terus saya bayangkan apa yang saya inginkan saya sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya berharap ingin punya tanah yang luas dan tanah itu mulai saya kembangkan untuk kita terapi.
terus nanti ada gazebo, nanti ada apa resepsionisnya, ada ruangan privatnya, ada tamannya, kolamnya, ada kebunnya, ada berbagai macam pohon-pohon dengan buah ya, buah-buah, sehingga orang masuk ke situ itu sudah lebih dari 50% sudah terterapi gitu. Sehingga konsep beta terapi ini bukan terapinya beta ya, tapi terapi diri. Karena sebetulnya kalau kita lihat konsep secara apa ya, secara umum ya, sebetulnya beta terapi ini kan bagaimana kita menterapi diri kita sendiri. Artinya Allah sudah memberikan apa ya, sudah memberikan amunisinya dalam tubuh kita. Karena obat itu sudah ada di sekitar kita. Iya, itu sudah ada di dalam tubuh kita. Betul sekali. Bagaimana cara kita menstimulasi sehingga pikiran kita tadi memprogram untuk menterapi diri. Nah, manfaat NLP ketika kita bisa memprogram pikiran diri kita sendiri dengan komunikasi diri kita dengan diri kita sendiri, karena akhirnya kan menghasilkan satu output ya, hasil yang terbaik seperti yang kita inginkan. Nah, tadi yang saya imajinasikan, yang saya mimpikan, yang saya hajatkan, alhamdulillah sekarang sudah mulai nih terrealisasi. Adanya lahan sudah mulai kita bertahap ya membangun. Mungkin nanti teman-teman bisa nanti satu saat kalau sudah siap ya, tentunya bisa ke Singasari ya di beta terapi. Iya, ini menunya sudah datang. Wah, ini pas mangkoknya bagus. Ya, itu tentang gambarnya. Ini untuk diri sendiri ya. Kalau untuk orang lain, untuk orang lain ya. Bentar, sebelum orang lain untuk keluarga dulu. Keluarga, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan? Apa sih yang kita inginkan dari pasangan? Bagaimana kita mengkomunikasikannya dan bagaimana kita menangkap responnya? Terus bagaimana kita berkomunikasi dengan anak? Apa yang kita inginkan sih dari anak? Kita sampaikan dan apakah itu direspon baik oleh anak? Nah, kita bisa evaluasi bagaimana pencapaiannya. Jadi NLP ini belajar bagaimana kita berkomunikasi. Kayak hypnoparenting ya, atau parenting itu juga basic dari segala basicnya ya di NLP. Di NLP-nya itu ya. Gitu. Terus bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga. Ini tadi ada pentingnya adalah untuk komunikasi dalam keluarga. Terus juga untuk masyarakat, dan berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana komunikasi kita menghasilkan satu hasil yang seperti yang kita harapkan. Kembali lagi seperti yang kita harapkan, karena merupakan satu pemrograman. Bagaimana kita memprogram komunikasi kita sehingga itu berdampak pada respon yang kita inginkan, gitu. Atau kalau saya berkomunikasi dengan pasien yang terjadi psikosomatis, ya, banyak pikiran, kecemasan, kita berkomunikasi, melakukan terapi. Bagaimana apa sih yang diinginkan dari pasien ini sehingga muncul dampak cemas? Nah, itu kan disitulah terjadi proses terapi. Nah, itu sehingga disebut dengan NLP psikoterapi. Itu kan penanganan. Jadi sebetulnya ya bentuknya adalah komunikasi. Terus komunikasi dengan orang lain. Tadi orang lain juga dengan masyarakat ya, atau dengan konsumen, komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan orang-orang yang kita ajak komunikasi siapapun, seperti itu. Jadi itu manfaat dari komunikasi. Wah, ini sudah datang Mas, komunikasi kita sudah sampai ini. Komunikasi dalam bentuk itu untuk makan malam. Untuk makan malam. Gitu Mas, itu NLP dan manfaatnya ya. Itu untuk manfaatnya. Nah, kalau untuk siapa aja sih yang bisa belajar NLP? Apakah orang dewasa, anak-anak, atau itu untuk semua orang bisa dipelajari? Pada prinsipnya NLP dipelajari semua orang. Namun kan untuk bisa menangkap ilmu NLP ini supaya lebih efektif dan efisien, ya sebaiknya orang yang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa itu akan bisa belajar, terus menerapkannya, ya kan, mengaplikasikan secara langsung dan bisa menerapkannya pada orang lain. Sehingga manfaatnya akan lebih kerasa. Walaupun bisa kita latihkan pada anak-anak bisa, namun dengan versi yang berbeda. Kita latihkan pada orang tua bisa dengan versi yang berbeda. Tapi kalau kita mau menggunakan dengan versi yang standar, sesuai dengan standarisasi NLP, baik dari NFNLP ataupun Society NLP, umumnya yang dewasa, yang
bisa menggunakan ilmu ini, bisa menangkapnya dengan baik. Gitu. Oh ya, berarti secara gambaran umum itu NLP adalah bahasa pemrograman Bisa untuk otak kita agar otak kita itu ataupun orang lain juga. ataupun orang lain biar melakukan apa yang kita inginkan gitu ya Pak Beta ya. Jadi sebenarnya kan tadi dampak komunikasinya adalah apa yang kita harapkan bisa tercapai. Itu teman-teman gimana, sudah jelas belum tentang NLP? Jadi tadi yang sudah dibahas sama Pak Beta bahwa NLP itu mengharapkan sesuatu yang kita bicarakan itu atau bahasa kita bisa mengeluarkan dampak yang positif. Iya, dampak yang diharapkan. Kan positif negatif tergantung pemberi pesannya. Iya, gitu. Betul sekali. Gitu. Gimana teman-teman, tertarik buat belajar NLP nggak? Ya, seperti sekarang ini yang lagi belajar NLP kan ada calon wirausahawan. Jadi dia seorang anak muda yang sedang sedang berkembang ditentor gitu ya oleh orang tuanya, tapi dia merasa nggak bisa terus. Nah, sehingga dengan NLP ini dia mulai tahu bagaimana cara dia menangkap informasi dari orang lain, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan karyawannya, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan pelanggannya. Dia sekarang sudah mulai nih belajar. Terus ada lagi yang bagaimana seorang mahasiswa bisa berkomunikasi dengan baik untuk public speaking. Iya, betul. Bagaimana dia bisa ngomong di depan banyak orang, dia bisa ngomong di depan audiens. Itu kan juga salah satu penerapan ya. Iya, betul. Terus ada juga nih satu lagi yang peserta baru itu juga untuk pemberdayaan diri. Jadi seorang mahasiswa yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa, padahal dia punya banyak prestasi, punya banyak kemampuan. Dia hanya belum menyadari akan kemampuan. Nah, NLP ini salah satunya adalah tadi bisa memberikan kesadaran secara lebih luas dari sebelumnya bahwa dirinya punya potensi, dirinya punya kemampuan, dirinya punya bakat-bakat yang luar biasa yang belum dimunculkan atau sebelumnya dibatasi oleh dirinya sendiri. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya selain itu juga ada juga yang proses terapi ya. Proses terapi seperti psikoterapi, psikosomatis, terus ansietas, kecemasan yang berlebihan, ada juga yang insomnia, ataupun pasien-pasien yang pasca stroke yang merasa dirinya nggak berdaya, itu juga dibantu dengan NLP psikoterapi. Gitu. Berarti fungsinya banyak banget ya Pak. Banyak banget. Selain apa kita mau untuk apa gitu. Selain untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk pemberdayaan diri juga. Seperti contohnya barusan ada calon wirausahawan, ada mahasiswa juga yang beberapa waktu yang lalu ada juga dosen. Dosen itu dia punya banyak karir, punya banyak prestasi, punya banyak hal-hal yang sudah dia munculkan, tapi dia merasa tidak berguna, dia merasa kok saya selalu tersingkirkan dan lain-lain. Dengan dia belajar NLP, dia pertama menyadari bahwa dia punya kemampuan. Terus yang kedua, dia menyadari bahwa kemampuan-kemampuannya dia akan berkembang dengan baik ketika dia mendayagunakannya dan fokus pada target. Pada akhirnya dia mulai berkembang dan akhirnya dia bisa nih mengembangkan diri tanpa harus baper ya, tanpa harus terlibat oleh masukan banyak orang. Jadi dia bisa fokus pada apa yang menjadi tujuannya dia gitu. Berarti secara umum orang awam, orang melihat NLP itu sebenarnya ilmu yang sangat fantastis. Iya. Hanya mendengar kata NLP itu kan kayak masih asing. Iya, dan betul sekali. Karena belum terbiasa ya bahasa-bahasa. Yang sudah sering kan orang mendengarnya hipnosis. Iya. Betul. Ini perkembangan ya. Mungkin memang butuh waktu. Tapi kalau saya pengen belajar sih, pengen sebenarnya untuk melatih linguistik agar pikiran juga mendapatkan respon yang baik juga. Betul. Nah, kalau teman-teman gimana itu teman-teman? Mas tarik sini mas. Tarik nih, udah mulai panas ya. Nah, ini katanya biar katanya udah datang. Teman-teman juga mau nggak? Tapi belajar NLP juga pengen kan? Nah, kalau pengen belajar NLP bisa datang ke Beta Terapi. Tapi makan ini dulu baru belajar NLP. Baru belajar biar ilmunya tetap
masuk. Oke, Oke, cukup. terima Mas Dias. kasih, Kita terima sudah kasih. siap Iya. untuk makan. Sampai jumpa Kali di ini. lain waktu ya teman-teman. Silakan di subscribe channel YouTube kita. Terus kalau mau tanya-tanya juga di deskripsi ada nomor kita. Mau belajar tentang NLP, hipnoterapi, hipnosis dan lain-lain juga bisa bertanya-tanya lewat nomor HP yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.